Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Wibowo, NIM 1806013. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Audio berbasis Geometry Song menggunakan model Realistic Mathematics Education pada materi bangun datar untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika SD kelas 4. Idealnya, pembelajaran matematika ini biasanya diterapkan mulai dari tingkatan yang paling dasar hingga jenjang yang lebih tinggi. Hal-hal yang dipelajari dalam pembelajaran matematika ini dapat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Hal mendasar dalam matematika ini adalah kemampuan untuk memahami suatu konsep. Dengan memahami suatu konsep, diharapkan siswa dapat menerapkan atau menggunakan konsep yang mereka telah kuasai di dalam kegiatan sehari-hari. Beberapa hal yang dipelajari dalam matematika ini bukan hanya dapat digunakan di sekolah saja, tetapi seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kegiatan jual beli ataupun pengukuran terhadap suatu barang atau benda tertentu. Sehingga sudah seharusnya kemampuan terhadap pemahaman konsep pada mata pelajaran matematika ini perlu ditingkatkan. Pada kenyataannya, kondisi saat ini masih banyaknya siswa yang beranggapan negatif terhadap mata pelajaran matematika. Banyaknya siswa yang menganggap bahwa mata pelajaran matematika itu sulit, rumit karena berhubungan dengan banyaknya rumus dan juga angka yang perlu diperhitungkan. Pada kenyataannya, guru juga seringkali menyajikan pelajaran matematika ini hanya mengandalkan buku teks saja, tanpa disertai media ataupun model pembelajaran tertentu. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu penyebab rendahnya pemahaman konsep matematika siswa. Karena dari hal tersebut, siswa dapat merasa jenuh ataupun ketakutan terhadap mata pelajaran matematika. Studi mengenai permasalahan matematika juga dilaksanakan oleh Trend in International Mathematics and Science Study. Berkaitan dengan prestasi belajar matematika pada tahun 2015, Indonesia masih menempati urutan ke-44 dari 49 negara yang ikut serta. Dari data tersebut, terlihat bahwa Indonesia masih berada pada posisi yang rendah. Pembelajaran matematika di sekolah dasar setidaknya perlu diterapkan dengan menghubungkan antara materi dengan konteks atau permasalahan nyata yang dekat dengan sehari-hari siswa. Hal tersebut juga dapat dibantu dengan menggunakan media pembelajaran. Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga dibuatlah suatu pengembangan media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran yang dibuat ini adalah pengembangan media pembelajaran audio berbasis Geometry Song menggunakan model Realistic Mathematics Education. Karena media pembelajaran ini dapat membantu guru ketika menyampaikan materi, juga dapat meningkatkan minat belajar siswa. Media pembelajaran audio, khususnya lagu ini, tentunya sangat disukai oleh anak-anak karena dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, menciptakan rasa aman, tenang, dan juga rangsangan-rangsangan yang diperdengarkan melalui media audio ini dapat meningkatkan kemampuan berbahasa, kreativitas, konsentrasi, dan juga daya ingat terhadap suatu materi pelajaran. Dipilihnya model Realistic Mathematics Education ini juga didasarkan pada tahap perkembangan siswa usia sekolah dasar, yaitu masih pada tahap operasional konkret, di mana siswa dapat memahami suatu materi atau suatu konsep dengan menggunakan benda yang sifatnya realistik ataupun nyata. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui proses dan hasil pengembangan media pembelajaran audio berbasis Geometry Song menggunakan Realistic Mathematics Education pada materi bangun datar untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika SD kelas 4. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran audio berbasis Geometry Song menggunakan Realistic Mathematics Education pada materi bangun datar untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika SD kelas 4 menurut ahli dan praktisi. Yang ketiga, untuk mengetahui respon guru dan siswa terhadap media pembelajaran audio berbasis Geometry Song
menggunakan realistic mathematics education pada materi bangun datar untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika SD kelas 4. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep matematika siswa SD kelas 4 dengan menggunakan media pembelajaran audio berbasis geometri song menggunakan realistic mathematics education pada materi bangun datar untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika SD kelas 4. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode research and development. Metode research and development ini biasanya digunakan untuk menghasilkan sebuah produk hingga nantinya produk tersebut dapat diuji keefektifan penggunaan produknya. Metode research and development ini mengacu pada 10 langkah menurut Borg and Gall. Di antaranya yang pertama yaitu ada penelitian pendahuluan atau prasurvei. Biasanya dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan dan juga menganalisis kebutuhan sesuai dengan produk yang akan dikembangkan. Yang kedua yaitu perencanaan penelitian, yaitu dengan merencanakan hal-hal yang berkaitan dengan proses pengembangan produk, seperti membuat draft produk, instrumen, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengembangan model atau produk awal. Dari sini mulai menyiapkan hal-hal yang diperlukan ketika membuat produk, hingga tahapan-tahapan pembuatan produk itu sendiri. Yang keempat yaitu uji ahli dan juga uji terbatas. Yang kelima, revisi hasil uji terbatas jika ada revisi. Yang keenam, ada uji lapangan luas. Dan yang ketujuh, ada revisi uji lapangan luas jika terdapat revisi. Di antara uji terbatas dan uji luas ini menggunakan jenis penelitian eksperimen pretest, post-test control group design dengan jenis one group pretest post-test, yaitu sebuah eksperimen yang hanya dilakukan dengan melibatkan satu sampel saja, tidak ada sampel pembanding. Untuk desain ini, sampel diberikan pretest terlebih dahulu, kemudian setelah itu diberikan perlakuan, baru diberikan post-test. Nah, perbedaan antara O1 dan O2 ini akan diasumsikan sebagai efek dari pemberian perlakuan selama penelitian. Tahap yang ke-8 yaitu uji kelayakan dan juga uji lapangan operasional. Tahap yang ke-9 yaitu revisi final hasil uji kelayakan. Dan tahap yang terakhir yaitu diseminasi atau implementasi produk akhir. Dengan mempertimbangkan waktu dan kondisi yang ada, sehingga peneliti di sini hanya menggunakan 7 dari 10 langkah tahapan Borg and Gall. Subjek pada penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu pada saat uji terbatas dan juga uji luas. Pada saat uji terbatas yaitu 10 siswa kelas 4 dan juga pada saat uji luas yaitu 26 siswa kelas 4 di SDN 1 Ciledug, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu ada instrumen non-test dan juga ada instrumen tes. Untuk instrumen non-test, yang pertama yaitu ada lembar catatan lapangan. Lembar catatan lapangan ini dibahas mengenai proses dan hasil pengembangan produk, juga terkait kendala dan solusi selama proses pengembangan produk. Yang kedua yaitu ada lembar validasi. Lembar validasi ini nantinya diberikan kepada ahli materi, ahli media, dan juga praktisi untuk dinilai kelayakan, juga dinilai apakah terdapat masukan-masukan atau komentar-komentar terhadap produk yang dikembangkan. Yang ketiga yaitu ada angket. Angket diberikan kepada guru dan juga siswa untuk melihat respon guru dan juga siswa terhadap media yang dikembangkan. Dan yang terakhir yaitu ada instrumen tes. Instrumen tes ini ada soal pretest dan juga ada soal post-test. Soal pretest dan post-test ini nantinya akan dijadikan perbandingan apakah ada peningkatan pemahaman konsep matematika siswa setelah digunakannya media pembelajaran audio berbasis geometri sounds menggunakan model realistic mathematics education ini. Rancangan proses dan juga hasil pengembangan produk ini disesuaikan dengan 7 tahapan R&D menurut Borg and Gall yang sudah disebutkan sebelumnya.
mulai dari melakukan penelitian pendahuluan, melakukan wawancara bersama guru untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Setelah itu, kemudian peneliti menelaah bahan ajar terlebih dahulu. Untuk selanjutnya dipilih KD dan juga materi yang sekiranya cocok dengan media yang akan dikembangkan. Setelah itu, peneliti membuat draft produk atau rancangan produk untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Setelah itu, setelah adanya arahan dan juga masukan dari dosen pembimbing, produk dapat dilakukan validasi kepada ahli materi, ahli media, maupun praktisi. Adapun untuk pembuatan produknya itu sendiri terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu membuat lirik lagu berkaitan dengan materi yang dipilih. Materi yang dipilih ini adalah materi bangun datar, khususnya materi keliling dan luas bangun datar. Bangun datar yang digunakan yaitu ada 3 jenis, yaitu bangun datar persegi, persegi panjang, dan juga segitiga. Setelah itu, peneliti membuat aransemen musik dibantu dengan aplikasi N-Track Studio dengan menggunakan alunan dari piano dan juga drum. Dan yang ketiga yaitu proses recording atau rekaman. Proses recording atau rekaman ini dibantu dengan menggunakan aplikasi Edge Voice. Kemudian setelah rekaman selesai, hasil rekaman yang sudah dilaksanakan dan juga aransemen musik yang telah jadi disatukan, dipadukan, dibantu dengan aplikasi N-Track Studio. Kemudian peneliti membuat desain atau cover tampilan CD dan DVD-nya itu dibantu dengan aplikasi Sketchbook dan juga Canva. Setelah itu, produk dapat langsung diuji cobakan pada saat uji terbatas dan juga uji luas. Proses dan hasil pengembangan produk dapat dicatat pada lembar catatan lapangan yang digunakan pada saat uji terbatas dan juga uji luas. Untuk penerapannya itu sendiri, pada saat uji terbatas dan juga uji luas, peneliti mulanya memberikan soal pretest terlebih dahulu. Kemudian memberikan perlakuan selama 3 hari, di mana perharinya itu dibahas mengenai satu bangun datar. Untuk hari pertama yaitu materi yang dibahas adalah bangun datar persegi, hari kedua yaitu bangun datar persegi panjang, dan juga hari ketiga yaitu bangun datar segitiga. Proses kegiatan belajarnya juga digunakan dengan sesuai dengan model dari Realistic Mathematics Education, mulai dari memahami masalah kontekstual, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual, membandingkan dan mendiskusikan jawaban, hingga mengambil kesimpulan. Selain itu, selain belajar menggunakan model Realistic Mathematics Education, peneliti juga memberikan lembar kerja kepada siswa, di mana dalam lembar kerja tersebut juga terdapat langkah-langkah sesuai dengan model dari Realistic Mathematics Education, mulai dari memahami masalah kontekstual sampai menyimpulkan jawaban. Hingga pada akhirnya siswa dapat menentukan ataupun menuliskan bagaimana cara mereka menentukan rumus keliling dan luas dari setiap bangun datar yang diajarkan pada setiap harinya. Kemudian setelah itu, produk pengembangan media Geometry Songs menggunakan model Realistic Mathematics Education ini digunakan sebagai penguatan terhadap materi yang sebelumnya sudah diajarkan. Untuk media pembelajaran audio berjudul lagu Geometry Songs ini terdiri dari 4 bait lirik, di mana untuk penerapannya itu sendiri tidak setiap hari lagu ini diperdengarkan mulai dari bait awal hingga akhir, tetapi dibagi-bagi per baitnya disesuaikan dengan materi yang diajarkan pada saat itu. Adapun untuk kelayakan media pembelajaran audio berbasis Geometry Songs menggunakan Realistic Mathematics Education ini, penilaian dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian 3 ahli. Yang pertama yaitu ada ahli materi. Untuk penilaian ahli materi ini dilakukan 2 kali tahapan penilaian karena pada tahap pertama masih ada perbaikan, sehingga pada akhirnya memperoleh persentase penilaian rata-rata yaitu sebesar 98,7% dan ada pada kategori atau kriteria sangat layak. Kemudian penilaian kedua diberikan oleh
ahli media. Berdasarkan hasil dari penilaian ahli media memperoleh persentase penilaian 100% dan tidak adanya catatan atau revisi yang diberikan. Kriteria tersebut dinyatakan atau ada pada kategori atau kriteria sangat layak. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan penilaian ahli praktisi. Berdasarkan penilaian ahli praktisi ini juga diperoleh persentase penilaian sebesar 100% dengan adanya komentar bahwasanya media pembelajaran ini sudah bagus dan kreatif. Perolehan presentasi tersebut ada pada kategori ataupun kriteria sangat layak. Diperoleh rata-rata penilaian respon guru pada saat uji terbatas yaitu sebesar 88%. Adapun respon guru pada saat uji luas memperoleh rata-rata penilaian 85%. Adapun untuk respon siswa pada saat uji terbatas mendapatkan persentase penilaian sebesar 87% dan juga respon siswa pada saat uji luas mendapatkan rata-rata penilaian sebesar 91%, di mana keseluruhan perolehan penilaian tersebut ada pada kategori sangat baik. Selanjutnya yaitu dilakukan uji NGEN, di mana dapat terlihat pada tabel terdapat perbedaan nilai antara pretest dan juga posttest pada saat uji terbatas. Berdasarkan hasil perhitungan NGEN diperoleh penilaian sebesar 0,5, di mana nilai tersebut ada pada kategori sedang. Artinya dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa setelah digunakannya media pembelajaran audio berbasis geometri sounds menggunakan realistic mathematics education ini. Pada saat uji luas ini juga terdapat perbedaan penilaian pada saat pretest maupun posttest, sehingga setelah diolah datanya pada saat uji luas ini memperoleh nilai NGEN sebesar 0,5 atau nilai NGEN-nya itu ada dalam kategori sedang. Artinya terdapat pula peningkatan pemahaman konsep matematika siswa setelah digunakannya media pembelajaran audio berbasis geometri sounds menggunakan realistic mathematics education pada saat uji luas. Selanjutnya dilakukan perhitungan juga terhadap setiap indikator pemahaman konsep matematika yang digunakan, yaitu ada 5. Berdasarkan tabel dapat diketahui terdapat perbedaan nilai pada setiap indikator berdasarkan hasil keseluruhan 36 siswa pada saat uji terbatas dan juga uji luas. Adanya perbedaan nilai tersebut kemungkinan dikarenakan pada saat pretest siswa belum sepenuhnya memahami konsep, kekeliruan siswa menggunakan rumus, hingga kekeliruan siswa ketika berhitung. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, menghasilkan kesimpulan bahwa proses dan hasil pengembangan media pembelajaran audio berbasis geometri sounds menggunakan model realistic mathematics education ini menggunakan 7 tahapan pengembangan menurut Borg and Gall, yaitu penelitian pendahuluan atau prasurvei, perencanaan penelitian, pengembangan model atau produk awal, uji ahli dan uji coba lapangan terbatas, revisi hasil uji lapangan terbatas, pelaksanaan uji lapangan luas, dan revisi hasil uji lapangan luas. Produk yang dikembangkan sudah memenuhi komponen sebagai salah satu media pembelajaran, sehingga dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian, hasil penilaian ahli materi, media, dan praktisi diperoleh bahwa media pembelajaran audio berbasis geometri sounds menggunakan realistic mathematics education ini sangat layak digunakan di dalam pembelajaran. Selanjutnya, adanya media pembelajaran audio berbasis geometri sounds menggunakan realistic mathematics education ini mendapatkan respon sangat baik dari guru maupun siswa pada saat uji terbatas maupun uji luas. Dan yang terakhir yaitu peningkatan pemahaman konsep matematika siswa pada saat uji terbatas dan uji luas memperoleh nilai NGEN dalam kategori sedang. Artinya, adanya peningkatan terhadap pemahaman konsep matematika siswa pada saat uji terbatas dan uji luas setelah menggunakan media pembelajaran audio berbasis geometri sounds menggunakan realistic mathematics education. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.